Mandi tak pakai baju. Apa hukumnya? Orang Yahudi mengejek Musa. Musa itu kata dia kena penyakit hernia. Maaf cakap, membesar buah kelamin. Musa tak mau mandi telanjang sama kita. Orang Yahudi mandi telanjang. Musa tak mau mandi sama kita karena dia kena penyakit, malu dia. Nabi Musa setiap mandi di balik batu besar. Ada batu, mandi. Suatu hari digeser Allah batu itu. Nabi Musa sedang mandi, bergeser batu itu sehingga mereka menengok Nabi Musa. Apa kata mereka? Oh, ternyata Musa tak sakit. Nampak mereka, ternyata Musa tak sakit. Apa cerita di balik itu? Artinya Musa mandi di balik itu, orang tidak nampak, tapi dia tetap tak pakai basahan. Inilah dalil sebagian orang yang membolehkan mandi tak pakai basahan. Adapun yang mengatakan mandi pakai basahan adab, karena dia tetap ditengok malaikat kiraman katibin, maka dia tetap. Maka yang paling baik mana? Beradab pakai basahan. Yang paling bagus. Walaupun dia tak ditengok orang, tapi dia menjaga adabnya kepada Allah dan kepada malaikat. Bagaimana kalau setelah mandi langsung berwuduk tanpa penutup? Pakailah pakaian handuk. Kalau cerita sah dan tak sah, sah. Tapi kan kita cerita afdal tak afdal. Nanti bapak bertamu ke rumah orang, dikasihnya makan nasi pakai kecap. Ini kok nasi pakai kecap aja? Ini sah, tapi tak afdal. Kalau mau afdal, ada sampode, ada pula macam lengkap semuanya, ada kelopong, ada. Nah, ini mau afdal. Orang banyak sekarang asal sah aja lah, asal sah aja lah. Kalau tadi solat tak ada, qobliyah tak ada, ba'diyah tak ada. Cepat betul nanti solat. Aku baca Fatihah aja, tak pakai fitah enggak, tak pakai ayat enggak. Mana bisa? Yang penting sah. Nanti pas masuk surga dikasih Allah. Kenapa itu ya Allah? Sah tu kata Allah. Apa boleh Ustaz kalau kita lagi maaf-maaf cakap berhubungan? Ditanyakan kepada Syekh Yusuf Qardawi, dijawab Syekh Yusuf Qardawi, kata Syekh Qardawi itu, kata dia dibacakannya ayat, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Istri kamu pakaian kamu, kamu pun pakaian mereka. Tutuplah aib dan cacatnya. Nisa'ukum harthul lakum. Istri kamu itu sawah ladang kamu. Fa'tu harsakum anna syi'tum. Kamu datangilah dia dari mana arah saja. Selama maaf cakap, dia tidak berhubungan melalui dubur, lubang anus. Selain daripada itu, maka adapun cara binatang, maka kata Syekh Yusuf Qardawi ini bukan tradisi orang timur, maka ini orang kafir, kata Syekh Yusuf Qardawi. Ada fatwa dia tentang itu. Kunna apa maksud sebenarnya hadis ini Ustaz? Sebab banyak masjid kita sop-sopnya berada di antara tiang-tiang. Kunna nunha, kami dilarang an-nasiffa, membuat sop bainas sawari ala ahdi Rasulillah. Hadis Ibnu Majah disahihkan oleh Albani. Kami dilarang membuat sop di antara dua tiang. Ini tiang, ini tiang. Lalu antara dua tiang itu dibuat sop. Kami dilarang membuat sop di antara dua tiang. Apa maknanya? Buka fatwa para ulama. Kalau masjid itu penuh solat Jumat, maka boleh di antara dua tiang. Hari Jumat ini tetap ada. Tapi kalau pada solat maghrib, solat isya, maka dibuatlah sop yang tak ada tiang. Sop, 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 sop. Sop 1, sop 2, sop 3, sop 4. Pas sop 5 itu terhalang tiang, langsung melompat ke sop 6. Tapi di sini rasanya maghrib tak sampai 6 sop nih. Mana tahu masjid bapak tiangnya banyak. Makanya arsitektur yang dipakai itu arsitektur kubah. Apa guna kubah? Dengan tiang melengkung, tak ada tiang di tengah. Itu tujuan kubah itu. Dengan tiang melengkung, tak ada tiang di tengah. Tapi kalau ada tiang, pada solat Jumat boleh diisi. Tapi pada saat yang tempat lapang dilompati. Itu tentang makna hadis. Bagaimana cara untuk menghentikan suara keluarga dari merokok? Mereka banyak berdalil. Tak semua orang, ormas mengharamkan.
Mufti Saudi Arabia Syekh Abdul Aziz bin Baz mengatakan rokok haram. Mufti Mesir tamat dari Al-Azhar Syekh Nasr Farid Wasil mengatakan rokok haram. Keputusan Muhammadiyah mengatakan rokok haram. Majelis Ulama Indonesia, rokok haram bagi ibu hamil, ibu menyusui, anak kecil, orang tua, orang sakit. Adapun orang yang sehat merokok makruh. Ustadz merokok apa tidak? Saya tidak merokok. Jadi ada kawan saya Al-Hafiz hafal Quran, dosen sekarang di IAIN Sunan Ngampel Surabaya. Dia dulu dari pesantren Padanaran. Pesan kiai dia katanya, orang NU, aku mengharamkan rokok yo ora penak. Rasanya enggak enak karena banyak kiai NU merokok. Tapi kata dia, mulut yang dipakai untuk baca Quran janganlah dipakai merokok. Nah, itu pesan kiai Padanaran dari kawan saya. Yang kedua, ketua MUI Dumai baru saja diganti, ketua yang baru. Yang lama Kiai Haji Lukman Sarip. Kata dia ada seorang kiai di belakang rumahnya itu ada kebun nanas, ada kebun ubi, ada kebun tembakau. Tiba-tiba malam itu datang segerombolan babi. Besok Pak Kiai bangun, dia tengok nanas habis, ubi habis, tembakau yang tak disentuh babi. Ternyata dalam dunia babi pun haram tembakau. Kata Ustadz Lukman Sarip, bukan kata saya. Jangan marah sama saya pula. Mungkin antum perlu mengkaji khusus tentang berhenti merokok di masjid mulia. Apa kaji khusus lagi? Fatwa udah sejelas-jelas itu. Hadisnya cuma satu, rokok itu la darara wala dirara. Tidak boleh memudaratkan diri sendiri, tak boleh memudaratkan orang lain. Dulu dibuat situ, merokok dapat merusak kesehatan. Kamu kenapa merokok? Ustadz, yang merusak kesehatan itu kalau rokok dape. Kalau di Bali tidak ba'a. Tengok kan, rokok dapat. Yang dapat Ustadz. Orang selalu berkilah. Sekarang keluar tulisan baru, pakai gambar-gambar menyeramkan. Rokok membunuhmu. Tetap juga orang tak peduli. Nanti mau dirubah lagi katanya, matilah kau.